lo udah berbuat apa selama lo hidup. Sering denger juga orang gereja yang menuntut gitu loh. Gini, PK-nya kecil nih, gini. Warnailah kehidupan lo itu dengan hal-hal yang menurut lo bisa membawa lo ke kekekalan. Cuman musik itu bukan segalanya gitu. Terkadang penyembahan, musik penyembahan, doa pujian penyembahan, enggak. Oke, balik lagi nih kita nih di YouTube channel kita DSD Production. Yeay. Buat semua penggemar-penggemar DSD lover nih. Sekarang gue mau wawancara salah satu orang yang bekerja sebagai musisi juga, dan dulu dia pernah ada terlibat dalam beberapa pelayanan di beberapa gereja lah waktu itu. Nah sekarang gue mau gali lebih dalam nih. Ini dia nih, namanya temen gue yang udah nggak asing lagi dia di dunia permusikan, khususnya dia di pemain saksofon. Ini dia Ebenezer. Oke, Ben. Gimana kabar nih? Gila. Udah pro banget kayaknya. Oh, iya. Gimana ya? Mau pro apa ya? Jadi gini, Ben. Iya. Kan ya dengan ngelihat lo yang sekarang kalau dibilang idealis juga gue bilang gak juga, karena lo memang punya pendirian sendiri untuk beberapa hal ya dalam hidup. Nah, sekarang gue mau bahas nih tentang ini lo, pendapat lo sebagai musisi di kalangan sebagai musisi nih ya, waktu yang dulu sama yang sekarang lo waktu pelayanan di gereja gitu loh. Coba sebelumnya gue cerita ya, kita hidup di zaman dimana kita tidak menduganya bahwa profesi kita itu kita nggak bisa milih gitu sekarang. Iya. Jadi misalnya lu kuliahnya apa, lu kerjanya apa. Iya, memang kadang-kadang beda ya. Ya, di kehidupan kenyataan. Apalagi di tahun-tahun sekarang kan banyak sekali hal seperti itu gitu. Ada yang kuliahnya marketing larinya ke kejiwaan gitu kan. Ada yang orang psikologi kerja di bank gitu. Iya. Sama sepertinya halnya gua gitu. Gua memang dari kecil gitu udah main musik, udah sekolah musik, sampai tiba waktunya gue udah lulus kuliah. Pekerjaan gue di musik jadinya. Oke. Singkat cerita gue nggak pernah kerja lah kayak orang-orang. Nggak pernah kerja reguler kantor Ya. Senin sampai Jumat dengan jam kerja yang begitu, lo nggak pernah ya? Bukan karena gue pintar, enggak. Karena emang gak ada yang nerima gue. Nggak ada yang nerima gue. Nah, jadi nih buat teman-teman yang udah lulus pekerjaannya apa, gak usah putus asa. Iya. Ini salah satunya. Yang lamar nggak terima, ya udah dia bisa musik. Ya nggak salah dong ya, Iya. lo terjun. Jadi emang profesional rezeki di gue bidang ternyata musiknya. di situ Iya, gitu. Betul. Karena pada saat nego gaji pun gue waktu itu ya S1 gue inget banget. Itu gue udah beli mobil tuh dengan cara kredit. Nah, Langsung ini dia nih. Seru nih. Enggak, lo pasti semua ngelihat Instagramnya Eben. Wih, Pasti tahu. Dia tuh paling kontra sama namanya kredit. Gitu. Tapi itu beda lagi. Tapi itu nanti aja, nggak di sini. Iya. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya, tetap di channel DSD pastinya. Iya. Oke, lanjut bro. Nah, pada saat gue udah lulus kuliah, gue mau nyari kerja yang minimal bisa lah bayar angsuran. Oke. Ya namanya kerja ya udahlah gitu kan, angsuran gue aja lah. Gue ditanya mau gaji berapa katanya. Ya udah Pak, 4 juta aja. Ah, dari mana dasar 4 juta katanya gitu. Oke. Gue bilang, kok kecil banget ya, S1 susah, skripsi nggak nyontek, Iya. minta 4 juta nggak boleh. Kuliah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih dikit. Iya, 4 tahun lebih dikit. Kalau hitung-hitung ongkos ya kan. Iya. Apalagi dulu dia naik Motor, capek panas ya kan. Ternyata puji Tuhan kerjanya bukan di situ gitu. Ya. Kerjanya ternyata di musik. Ya udah. Singkat cerita kebutuhan banyak gitu loh. Ada angsuran apa segala macam. Bla bla blanya lah. Terpenuhi melalui ya. musik. Cuman gue termakan zaman. Karena kehidupan di musik itu menuntut gue untuk berhitung. Oke, terus? Karena jadi gini, kalau orang kan kerja misalnya 25 hari keluar rumah gitu,
Ya dia udah dapat bulanan. Oh, udah ngitung tapi bulanannya beda sama berapa, musisi beda tuh. sama musisi. Ya, oke. Jadi setiap keluar rumah tuh gue udah ada hitungannya. Hari ini gue bawa duit berapa. Jadi ketahuan. Gue hari ini untung berapa. Ya. Pokoknya setiap gue keluar rumah itu pasti harus megang duit. Ya. Dalam arti menghasilkan enggak. Tapi dampak buruk itu terbawa juga di kehidupan pelayanan. Ayo, Iya, monggo nggak Mas, apa-apa. monggo, nggak apa-apa. Iya, iya. Ayo Mbak, silakan Mbak. Iya, nggak apa-apa. Hati ya Mbak. Kita emang hidupnya sederhana. Jadinya syutingnya di sini. Iya. Ya dampak buruk itu terbawa. Karena kan dulu main musik gereja ya udah pelayanan gitu. Tapi karena kita hidup di zaman yang sudah lumrah untuk mendapatkan fee atau PK, di kehidupan gue jadi serba perhitungan. Termasuk untuk Tuhan. Nah, ini nih yang seru nih. Ini gue mau tanya nih. Kan ini asik nih manuvernya nih. Berarti lu kan lu udah hitungan nih, semua segala macam hitungan. Nah, yang gue mau tanya, lu pelayanan itu yang lu kejar tuh apa? Duit. Iya. Gila lu, asli parah, seriusan. Ya iya. Ya kenapa lagi? Wah. Emang nggak bisa salah juga sih, cuman gue pikir emang gede duitnya. Gede lah. Nggak usah inilah, udah pada tahu juga musisi-musisi. Udah pada tahu ya? Iya. Gede. Ya, lu maksudnya gede dalam tanda kutip, lu nggak nerima job yang lain pun dengan dari pelayanan itu lu hidup. Semua Hidup cicilan lu bisa. dapat. Cicilan bisa. Wah, gila. Iya. Berarti memang motivasi lu pure cari duit di situ. Dia emang nyari duit. Karena gini, susahannya. Ketika lo dituntut melayani, sedangkan jam pelayanan lo itu adalah jam kerja lo, dan ketika pekerjaan lo di gereja itu dibayar, kan ada istilahnya bekerja di ladang Tuhan. Oke. Gitu zaman sekarang ya kan. Iya. Itu susah. Kalau gua sih nggak bisa. Iya. Untuk memisahkan antara ketuhanan lo dengan lo dibayar, itu Iya. sama-sama jalan. Kalau gue sih nggak bisa ya. Makanya gue sekarang udah pensiun. Oh, jadi karena alasan itulah yang tidak sejalan ini, lo untuk menarik diri. Iya. Menarik diri dari pelayanan. Wah, ternyata nggak bener nih kayak gini. Karena kayak gue gitu. sendiri yang nggak tega sama kejahatan diri gue sendiri. Oke, tersadar lah lu di Tersadar. situ begitu. Tapi banyak juga nih gua rasa teman-teman yang lain dengan mengatasnamakan pelayanan tapi ujung-ujungnya tetap aja dia nyari duit di situ, ada aja kan. Ya nggak mau menghakimi sih. Nggak mau menghakimi ya, nggak. Kalau Ini- kan gue bilang gue tadi gue. Oh ya oke, ini ya udah yang lain bodo amat lah ya, itu urusan dia sama Tuhan segala Iya. macam gitu ya. Tapi memang Karena Gila. setelah satu titik sih, apa tuh? duit yang kita dapat tuh nggak ada cukupnya. Oke. Jadi udah gue misalnya latihan dibayar apa segala macam, ujung-ujungnya hampa juga. Hampa juga ya. Hampa juga, nggak ada. Maksudnya ini mau ngapain gitu loh? Orang cuma ya bukan berarti gue menyalah-nyalahkan orang yang main di gereja dibayar dan dihidup dari situ, Oke, enggak ya. Cuman ini konteks kayak hidup gue gitu. Ternyata Iya. gue kok seperhitungan itu gitu loh. Iya. Padahal buat Tuhan, yang mana Tuhan udah kasih hidup buat gue. Oke, jadi motivasi yang salah lah waktu itu ya. Iya, Ya, iyalah. yang seharusnya sebenarnya pelayanan. Tapi sebenarnya termakan zaman. Jadi gini, ketika gue mendapatkan pengertian itu bahwa dosa itu bukan berarti lo mencuri, Iya. tapi ketika lo hidup lo merasa wajar di zaman ini, misalnya oh wajar gue main musik dibayar, nah Iya. di situ menjadi masalah. Iya. Karena sekarang musuh hidup kekristenan adalah hidup dalam kewajaran. Iya. Jadi setelah gue sadar itu ya udah gue berhenti gitu. Dalam arti gue nggak mau cari hidup di situ lagi gitu. Untuk Tapi gini, menurut lo saat lo yang dulu misalnya, lo kan gereja kan jauh dari rumah nih, butuh ongkos, butuh apa segala macam. Yang dulu nih, gue berbicara ya band yang dulu bukan yang sekarang gitu. Dulu, berarti kan lo harusnya kan dari pihak organisasi, gue bilang organisasi ya, gue nggak mau terlalu roni banget. Organisasi itu kan harusnya sudah menyiapkan budget untuk ongkos lo gitu. Ada kan. Nah, cuman kebanyakan mungkin lebih dari ongkos. Nah, lebih dari ongkos. Nah, cuman karena lebih dari ongkos itu lo waktu itu motivasi lo jadi salah gitu. Iya. Oke. Padahal sebenarnya pelayanan kalau emang bener-bener mau pelayanan memang dari hati ya, mau Iya. dibayar nggak dibayar ya nothing tulus gitu, karena apa yang udah Tuhan kasih ke lo tuh nggak sebanding sebenarnya kan gitu kan. Oke. Nah, Tapi ketika itu semua terkunci di dalam situasi pekerjaan lo, itu susah. Kecuali gini,
lu punya usaha, lu punya pekerjaan, mungkin itu bisa. Nah, ketika pekerjaan utama lu itu berbarengan di harinya itu, hari kerja lu, itu akan menjadi susah. Iya sih, bener. Nah makanya jadi gini, sampai satu ketika gue dapat hikmat bahwa ibadah lu tuh sebenarnya bukan lu hari Minggu. Iya dong, ibadah lu tuh ketika lu sehari-hari, setiap waktu, setiap detik lu tuh melakukan kehendaknya. Karena di zaman perjanjian baru ini adalah masuk era pemusik yang dibayar gitu. Zaman dulu apa ada pemusik dibayar di gereja? Kan enggak. Justru dulu ada imam-imam yang bekerja ada Pengabdian lah peraturannya ya. lagi. Iya, di situ. Kalau kita kupas lagi lebih dalam lagi lah gitu. Oke, berarti kan lu udah pure banget musisi segala macam. Nah menurut tuh musisi ini lu bisa bertahan menjalani profesi lo ini sampai mana nih kira-kira nih? Bertahan hidup maksudnya. Ya untuk income lah, untuk bertahan hidup. Justru malah ketika gue memisahkan antara pekerjaan dan pelayanan, justru malah lebih rapi. Lebih rapi ya. Dan bukan berarti pembenaran yang apa yang gue lakukan, enggak. Cuman maksudnya gini, ketika gue beribadah, gue bisa memberikan hati gue tuh full buat Tuhan gitu loh. Dalam arti ibadah gue di keseharian gue, ibadah di bukan ibadah, kalau di gereja gue bilangnya pertemuan. Sebenarnya kan di gereja itu cuma pertemuan antara fellowship gitu loh, antara teman, antara jemaat menyanyi bersama gitu. Nah, ibadah tuh sebenarnya yang kayak gini. Nah, tujuannya gue bikin konten ini juga salah satunya adalah meniru hidup Yesus. Dimana Yesus itu kan datang ke dunia yang paling mengena tuh apa? Menawarkan gaya hidup. Okay. Nah, salah satunya adalah gue bikin konten kayak gini. Gunanya karena gue ingin men-share kehidupan gue kayak gimana. Bukan berarti gue menggurui, enggak. Tapi gue share lah gitu apa yang gue tahu, apa yang gue lakukan juga. Gue belajar supaya ada pengingat gue dengan adanya video ini kalau gue melenceng. Nah, gini nih. Jadi sekarang memang bagus sih antara memisahkan job lo sebagai pemusik, sebagai musisi dan sebagai pelayan Tuhan nih. Itu bagus banget. Maksudnya dan lo pun ngerasain ternyata dengan lo menjalani konsep seperti ini ternyata tuh ada aja rezeki dikasih ke lo gitu kan ya. Ternyata jauh-jauh lebih banyak saat lo bener-bener mencari duit yang harusnya bukan tempat mencari duit gitu kan. Iya, bener nggak? Karena yang ada tekanan. Karena kan paksaan, datang doa paksaan. Iya. Datang latihan paksaannya jujur-jujuran aja nih ya. Iya betul. Itu semua tuh nggak efektif gue bilang. Apalagi kalau yang bukan hati kita bukan di tempat itu ya. Tapi banyak orang di luar sana yang emang nggak ada pilihan. Misalnya udah pada menikah, udah pada punya anak, tapi harus mencari uang di tempat ibadah. Itu tuh nggak ada pilihan, nggak ada pekerjaan gitu. Emang karena emang zaman-zaman sekarang emang susah sekali ya untuk bertahan hidup. Tapi memang lebih baik musisi ini kalaupun dia pengen pure juga terjun di pelayanan, ada baiknya ya lo punya pekerjaan lain lah, entah usaha apa lain, sehingga motivasi lo pun dalam saat pelayanan itu tidak mencari duit. Sekalipun nanti misalnya gereja memberikan PK, tapi bukan itu tujuan utamanya gitu kan. Nah kan lo lucu gini, lo punya pekerjaan nih, pelayanan katanya pekerjaan lo, tapi lo bilang enggak, aku motivasi gue bukan di situ, tapi lo cuman ngelakuin itu doang. Iya. Agak aneh aja ya. Iya. Tapi lo pasti lo sekarang ini menuju ke sana kan? Maksudnya kemana? Menuju ke pelayanan tanpa dibayar. Nah, sekarang lo lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, persiapan lo apa nih? Lo kan musisi nih. Kalau emang gue dipanggil, maksudnya dibutuhkan, ya pasti gue bantu. Ya, nih. Lo kan musisi nih. Lo musisi, hidup lo dari situ segala macam bla 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 bla. Suatu saat lo pasti akan balik lagi melayani nih. Nah, lo berarti udah punya siasat tertentu nih. Iya, ada target. Bukan cuma sebagai musisi dong lo pastinya sekarang. Nah, lo udah persiapin apa aja? Gue membangun usaha. Iya. Okay. Membangun usaha karena kehidupan ini memang perjuangan. Yeah. Jadi berdiri di atas kaki sendiri itu benar gitu. Dalam arti ini konteks manusia sebagai makhluk yang mandiri ya. Itu harus, karena gue dengan adanya gue nggak dapat pekerjaan ini, gue jadi tahu bahwa setiap orang sebenarnya bergantung pada orang lain. Yeah. Misalnya ada orang-orang yang bekerja posisinya bagus, itu banyak sekali gue lihat zaman sekarang tuh tiba-tiba beng gitu, dan mereka kayak nggak ada arah jadinya, karena mereka nggak biasa berkarya sendiri gitu.
Berkarya bukan berarti mengeluarkan sesuatu apalah, tapi berkarya dalam arti diri lu karyakan dan itu bisa menghidupi diri lu gitu. Itu pun menurut lu udah karya. Bisa bertahan hidup menggunakan kemampuan lu, itu kan karya lu gitu loh. Misalnya lu bikin meja itu dijual, itu kan karya juga. Gitu. Nah, sama. Nah, orang tuh karyanya beda-beda, termasuk video ini adalah karya ya. Iya, DSD Iya Production, subscribe, like, share, komen. dan komen aja. Lu mau kita ngebahas apa tentang otomotif atau apa, lu bisa taruh di kolom komen lah apa segala macam. Kalaupun ini nggak berkenan di hati lu komen aja. Kalau nggak berkenan sih bagus, berarti ditegur. Iya, nggak apa-apa lah, itu kan terserah viewer lah, terserah orang-orang yang menonton. Nah, ini nih dampak dari lu musisi ini kan. Gue pun sebenarnya juga musisi juga, cuma tidak sehedon dia lah gitu. Dia hedon banget lah, banyak gaweannya lah gitulah. Sorry, gue puji-puji aja karena gue cuma bisa ngejilat doang dari dia kan gitu. Karena tingkat keseriusan seseorang dalam bekerja dilihat dari tingkat jilatannya. Tingkat jilatannya. Kalau lu jilat banyak dapat pekerjaan biasanya kayak gitu. Cuman itu menurut lo kayak gitu gimana? Enggak, ini beda, ini konteks sebagai anak dunia. Enggak, kan karena kita bukan channel yang munafik-munafik gitu. Oke. Masalah yang pelayanan itu nih. Emang sih gue jujur aja kayak sekarang nih kan gue, karena pure gue juga kan musisi jadinya nih. Iya. Meskipun sebenarnya dulu gue punya penghasilan lain gitu kan. Ini agak memang gue waktu itu memang agak-agak dilema. Karena apa? Kalau gue nggak kerja di hari Minggu, gue nggak dapet duit bro. Iya kan? Tapi kalau gue pelayanan atau gereja, gue nggak dapet kerjaan. Iya. Nah, menurut lu tuh gimana? Menurut gua jangan berpatok pada gereja ya. Karena gereja itu nggak menyelamatkan lu bro. Iya. Di Alkitabnya ditulis lu menyembuhkan orang demi Tuhan, menyembuhkan orang kerasukan demi namamu, itu nggak menjamin. Tapi buatlah kehidupan lu tuh jadi ibadah dan pekerjaan lo gitu loh. Kalau emang ada kerjaan hari Minggu ya ambil aja. Sekarang lo ngomong deh ke para pendengar DSD, saran-saran lo bagaimana nih kalau lo mau bener-bener jadi musisi yang seperti apa. Terus kalaupun jadi harus musisi sambil pelayanan itu harus seperti apa, lo mungkin bisa sharing-sharing karena lo sendiri pun sudah merasakan saat lo tidak memotivasi diri saat pelayanan itu duit, ternyata berkat itu ada aja. Iya. Nah, oke, lo sekarang ngomong ke DSD Lover, orang-orang yang mau dengerin ini, lo bisa kasih masukan ke mereka. BTW Kiko lu mainnya keren banget. Biasa backsound biar enak. Oke, lanjut bro. Jadi gini, gue nggak bisa maksa semua orang untuk kayak gue. Iya. Tapi gue udah ngejalanin dan ujungnya itu. Iya. Ujungnya gue hampa. Jadi bukan berarti teman-teman gue yang nyari duit di gereja itu salah, enggak. Tapi gue sering denger juga orang gereja yang menuntut gitu loh. Gini, PK-nya kecil nih, gini. Dalam hati gue, lah kalau lu mau gede lu berkarya di luar aja, nggak ada yang maksa lu untuk jadi full timer gitu loh. Dan kalau terus ntar tenaganya siapa ya? Ntar Tuhan pasti inilah. Tuhan pasti mencukupkan gitu. Dan buat ya menurut gue gini, kalau lu punya kehidupan itu cuma sekali, warnailah kehidupan lu itu dengan hal-hal yang menurut lu bisa membawa lu ke kekekalan. Apakah dengan kegiatan pelayanan lu itu bisa membawa lu ke kekekalan apa enggak, ya itu makanya tergantung orang aja masing-masing. Cuman gue sebagai musisi yang realistis dan juga idealis artinya gini, idealis tuh apa sih makna hidup manusia di bumi ini gitu loh. Musik itu mah bukan sesuatu hal yang luar biasa aja. Semua orang belajar juga ya bisa lah gitu loh. Bukan berarti merendahkan musik, cuman musik itu bukan segalanya gitu. Terkadang orang di gereja kan yang holy itu penyembahan musik, penyembahan doa pujian, penyembahan enggak. Tapi hidup yang membawa perubahan buat orang lain itu jauh lebih berkenan. Lo udah berbuat apa selama lo hidup gitu. Jadi ya gue mau melalui konten ini nanti pada saat di kekekalan, di penghakiman, gue udah berbuat apa selama gue hidup gitu. Oke, jadi intinya dari hidup yang berdampak, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. And then apalagi lu mau tambahin? Dan
subscribe. dan subscribe. Oke, thank you. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga video sederhana ini, kehidupan sederhana ini bisa memberikan inspirasi di program kita di SD Production Momen Inspirasi. Oke, thank you. Salam BSD Production. Bye.